Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiatun Maulida dengan NIM 20423270 dari Prodi PGPI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Baiklah, video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas UAS yang dari mata kuliah Telaah Kurikulum MI atau SD dengan dosen pengampu kita yaitu Ibu Rima Meslita SSI MPD. Baiklah, video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana perubahan kurikulum ke-13 atau 2013 menjadi kurikulum merdeka yaitu Kurmer. Baiklah, yang pertama kurikulum 2013 atau K13. Pembelajaran bersifat tematik terpadu dengan penekanan pada pencapaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Guru mengikuti struktur materi dan target yang relatif seragam, sehingga pembelajaran cenderung lebih terikat pada buku dan ketuntasan materi. Nah, kemudian pada kurikulum merdeka, pembelajaran menjadi lebih fleksibel dan berpusat pada peserta didik. Guru diberi kebebasan menyesuaikan materi, metode, dan kecepatan belajar sesuai kebutuhan siswa. Fokus utama bukan hanya menyelesaikan materi, tetapi memastikan siswa memahami konsep secara mendalam yang biasa disebut dengan deep learning dan pengembangan karakter melalui proyek penguatan profil belajar Pancasila yaitu P5. Nah, perubahan utama pada K13 ke kurikulum merdeka. Yang pertama, K13 materinya cukup padat, kemudian targetnya seragam, kemudian fokus pada ketuntasan materi, dan penilaian lebih banyak hasil akhir akan menjadi tematik terpadu. Kemudian pada kurikulum merdeka, materinya lebih esensial, menyesuaikan kemampuan siswa, fokus pada pemahaman konsep, kemudian penilaian proses dan pengembangan siswa lebih fleksibel sesuai fasenya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan mendasar beban belajar atau mata pelajaran antara kurikulum K13 dan kurikulum merdeka di MI atau di SD. Nah, yang pertama, pada kurikulum ke-13, beban belajar peserta didik disusun berdasarkan kompetensi T atau KI dan kompetensi dasar atau KD. Pembelajaran di kelas rendah, kelas 1 sampai kelas 3 menggunakan pendekatan tematik terpadu, sedangkan pada kelas tinggi yaitu kelas 4 sampai kelas 6 beberapa mata pelajaran diajarkan secara terpisah. Kemudian materi pembelajaran lebih relatif padat karena peserta didik dituntut mencapai seluruh KD kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Nah, sementara itu pada kurikulum merdeka sendiri beban belajar disusun berdasarkan capaian pembelajaran atau biasa yang disebut dengan CP yang dibagi ke dalam beberapa fase tertentu. Nah, materi yang diajarkan lebih esensial sehingga guru memiliki keleluasan untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kemampuan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Selain itu, pembelajaran intrakurikuler kurikulum merdeka juga memberikan ruang untuk kegiatan kurikuler melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Khusus di madrasah, proyek ini dipadukan dengan profil rahmatan lil alamin atau RA, sehingga penguatan karakter keislaman tetap menjadi bagian penting dalam pembelajaran. Nah, akomodasi nilai-nilai keislaman di madrasah ibtidaiyah yang mana di MI tetap menjadi ciri khas yang membedakannya dengan sekolah dasar atau umum. Dalam kurikulum merdeka, pada pembelajaran pendidikan agama Islam tidak hanya diajarkan sebagai satu mata pelajaran, tetapi terdiri atas beberapa mata pelajaran khusus yaitu Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, dan Sejarah Kebudayaan Islam atau biasa yang disebut dengan SKI, serta didukung oleh pembelajaran bahasa Arab. Selain itu, nilai-nilai Islam juga diintegrasikan ke seluruh mata pelajaran melalui pembiasaan karakteristik seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, kerjasama, kepedulian, dan sikap religius. Guru didorong untuk mengaitkan materi pembelajaran dengan ayat Al-Quran atau hadis maupun keteladanan Rasulullah SAW, sehingga peserta didik tidak hanya memperoleh pengetahuan akademik, tetapi juga memiliki akhlak mulia sesuai ajaran Islam yang diajarkan. Baiklah, di sini ada modul ajar saya yang mapel matematika
pada tema bilangan desimal dan nilai tempat di kelas 5 fase C. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana turunnya CP, capaian pembelajaran ke TP, tujuan pembelajaran dan bagaimana dan di mana letak pembelajaran pembelajaran diferensiasinya. Baiklah, pertama penjelasan penurunan CP, capaian pembelajaran ke TP, tujuan pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran merupakan kompetensi yang harus dicapai peserta didik pada fase C. Karena ruang lingkup capaian pembelajaran masih luas, maka CP diturunkan menjadi beberapa tujuan pembelajaran, yaitu TP yang lebih spesifik, terukur, dan disusun secara tertahap berdasarkan kemampuan berpikir peserta didik, yaitu taksonomi Bloom. Pada modul ini, capaian pembelajaran menyatakan bahwa peserta didik mampu memahami bilangan desimal, menentukan nilai tempat, membandingkan, mengurutkan, serta menerapkannya dalam pemecahan masalah kontekstual. Selanjutnya, CP tersebut diturunkan menjadi 5 tujuan pembelajaran, yaitu TP1, C2 memahami, peserta didik menjelaskan konsep nilai tempat pada bilangan desimal. Kemudian TP2, C3 menerapkan, peserta didik menentukan nilai tempat setiap angka pada bilangan desimal. TP3 yaitu C3 menerapkan, peserta didik membaca dan menuliskan bilangan desimal sesuai nilai tempatnya. Selanjutnya TP4, C4 menganalisis, peserta didik menganalisis permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan bilangan desimal. Kemudian TP5, C3 menyajikan, peserta didik mempresentasikan hasil diskusi serta mengaitkannya dengan nilai rahmatan lil alamin. Dengan demikian, penurunan CP ke TP dilakukan secara bertahap dari memahami konsep, menerapkan konsep, menganalisis masalah, mengomunikasikan hasil pembelajaran, sehingga mendukung tercapainya kompetensi yang ditetapkan dalam CP. Nah, selanjutnya, di mana letak pembelajaran diferensiasi? Pembelajaran diferensiasi pada kesiapan belajar, yaitu readiness. Guru memberikan soal atau LKPD sesuai dengan kemampuan awal peserta didik, yang mana kelompok yang masih memerlukan bimbingan diberikan contoh sederhana mengenai nilai tempat pada bilangan desimal. Kemudian kelompok yang sudah memahami diberikan soal dengan tingkat kesulitan lebih tinggi berupa masalah kontekstual. Nah, diferensiasi proses yaitu guru memberikan pendampingan yang berbeda sesuai kebutuhan peserta didik, yang mana peserta didik yang mengalami kesulitan memperoleh bimbingan langsung dari guru menggunakan media tabel nilai tempat. Kemudian peserta didik yang lebih cepat memahami materi diberikan tantangan untuk menyelesaikan soal yang lebih kompleks. Kemudian diferensiasi produk, yang mana peserta didik diberi kebebasan menyajikan hasil belajar dalam bentuk yang berbeda. Misalnya, yang pertama ada poster sederhana, kedua tabel nilai tempat, ketiga presentasi lisan atau hasil diskusi pada LKPD. Baiklah, selanjutnya saya akan memperlihatkan beberapa contoh soal HOTS pada bilangan desimal dan nilai tempat ini. Nah, yang mana bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh mereka berpikir kritis dalam menganalisis, mengevaluasi dalam desimal tersebut. Sebelum mengerjakan soal-soal pecahan desimal dan nilai tempat, siswa diharapkan selalu berpikir secara kreatif dan berpikir secara kritis. Nah, di sini berpikir secara kreatifnya, siswa diharapkan bisa membaca harga obat batuk di atas tersebut. Kemudian, berpikir kritisnya, siswa diharapkan bisa mengerjakan beberapa soal yang terdapat dalam bacaan teks tersebut. Soal pertama, siswa diharuskan menulis harga benda-benda tersebut dan bagaimana cara membacanya satu persatu. Soal kedua, siswa diharuskan untuk menarik garis hubung di antara cara membaca dan bilangan aslinya. Kemudian pada soal ketiga, siswa diharuskan untuk melengkapi tabel sesuai contoh dan perintah dari tabel tersebut. Setelah diberikan beberapa soal tersebut, di sini diberikan refleksi bagaimana secara pemahaman siswa masing-masing tersebut untuk mengungkapkan kembali bagaimana pecahan 100.000 dalam buku tadi. Selain ada refleksi, di sini juga ada uji kompetensi, yang mana pengingat kembali bagaimana sebelum menjawab soal-soal siswa diharuskan berpikir secara kreatif dan berpikir secara kritis. Nah, 4 soal ini berbeda-beda dalam berpikir secara kreatif dan berpikir secara kritisnya. Baiklah,
Demikian video dari saya ini, semoga penjelasan saya dapat dipahami dan dapat dipakai untuk kemudian harinya. Apabila dapat kesalahan saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.